Halo teman-teman semuanya, senang kembali saya bisa berjumpa dengan teman-teman di hari yang berbahagia ini. Kita akan kembali sama-sama membahas soal-soal TOEFL yang nantinya akan membantu atau mempermudah teman-teman ketika teman-teman ikut tes TOEFL atau tes-tes yang lain yang menggunakan tipe soal-soal yang sama. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Buying clothes are often a very time-consuming practice because those clothes that a person likes are rarely the ones that fit him or her. Baik teman-teman semuanya, kita coba perhatikan di sini ada beberapa kata-kata yang digarisbawahi dan diberikan opsi A, B, C, dan D. Nah, dalam soal yang seperti ini namanya soal error recognition atau error analysis. Teman-teman harus menemukan kata-kata atau pilihan yang keliru atau tidak tepat yang seharusnya tidak berada di sana. Nah, sekarang kita akan lihat. Di sini ada A, are, kemudian B, a very time consuming, C, because those, D, are really the ones. Nah, kita akan coba lihat ke soal ini. Teman-teman harus benar-benar memperhatikan peletakan subjek, predikat, dan objeknya. Nah, kita lihat di sini. Yang menjadi subjek di sini adalah buying clothes ya, teman-teman. Nah, ini subjeknya. Nah, lebih tepatnya buying ya, membeli. Buying ini kira-kira teman-teman masuk kemana ini? Ini kan kegiatan ya. Kegiatan itu juga merupakan salah satu noun, kata benda ya. Buying ini noun. Nah, kata ganti dari buying adalah it. Nah, otomatis di sini predikatnya harusnya is, bukan are. Jadi yang yang salah di sini adalah A. Jadi A lah jawabannya. Nah, kalau sudah seperti ini kita nggak perlu lagi lihat ke depan ya, karena kita juga terbatas dengan waktu kalau kita sedang tes. Baik, kita langsung saja ke soal yang kedua. The next important question we have to decide is when do we have to submit the proposal? Yang A, important, B, have to decide, C, do we have to, dan D, submit. Ini maaf ya teman-teman, ini harusnya bukan C tapi D ya. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi mana yang salah kira-kira teman-teman. Iya, nah mungkin teman-teman tadi sudah lihat dari A, B, C, dan D semuanya ya. Important, kira-kira apa yang salah dari important? Oh, important itu kan adjektif ya, adjektif. Kemudian di depannya harusnya selalu ada noun ya, karena selalu adjektif itu selalu terikat atau melekat pada noun. Question itu noun, berarti important ini benar ya. Kemudian we have to decide, ada subjek di sini we, ini subjek we ya, we subjek yang pertama di sini ada di tengah diletakkan. Kemudian ada predikat di sini have to, jadi we have to. Ini posisinya sudah benar. Kemudian di sini ada is. Nah, is ini adalah predikat dari semuanya ini, dari the next sampai to decide. Ini kalau kita buat kata ganti ini semuanya jadi it ya teman-teman ya. Nah, is di sini sebagai predikat dari keseluruhan kalimat ini. Nah, ini jadinya frasa ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada kata when. When artinya kapan atau ketika. Tergantung posisi. Kalau when itu terletak di awal kalimat, maka artinya kapan. Namun, bila when tersebut terletak di pertengahan kalimat, maka artinya ketika. Nah, kapan itu adalah kata tanya, otomatis harus ada tanda tanya di akhir kalimat atau biasanya kalau kalimat pernyataan itu diakhiri dengan titik, kalau kalimat pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Ketika kalimatnya adalah kalimat pernyataan diakhiri oleh tanda titik. Sekarang kita lihat when ada di tengah, bukan di awal kalimat. Jadi ini artinya ketika. Otomatis di sini tidak ada tanda tanya ya teman-teman ya di akhirnya. Nah, di sini kita lihat ada kata-kata do. Do ini adalah auxiliary verb ya. Auxiliary verb. Kata bantu atau kata kerja bantu. Fungsinya adalah membentuk kalimat tanya ketika diletakkan setelah kata tanya. Oleh karena itu, do inilah yang salah. Maka C jawabannya. Kenapa? Harusnya tidak ada do di sini. Jadi langsung saja when we have to. Sehingga jadi kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. These televisions are all too expensive for we to buy at this time, but perhaps we will return later. Yang digarisbawahi opsi A adalah these,
B. All too expensive. C. We to buy. D. This time. Nah, kita perhatikan yang pertama, yang tidak digarisbawahi biasanya ya, itu bisa menjadi petunjuk. Di sini ada televisions menggunakan S. Otomatis berarti televisinya banyak ya. Nah, di sini ada this. This ini adalah kata tunjuk ya. Kata tunjuk artinya ini. Ini tapi untuk yang jamak atau banyak. Nah, atau banyak ya. Nah, televisionsnya banyak ya teman-teman ya. Otomatis this di sini sudah benar. Kemudian kita melangkah ke yang B sekarang. All too expensive. Semuanya mahal. Semua ini kemana? Ke televisions. Semua televisi. Jadi ada banyak televisi. Jadi semua televisi. Jadi benar ya teman-teman yang B. Kemudian ada for. For ini untuk. Ya, setelah for biasanya itu adalah objek. Nah, di sini kita lihat ada we. Nah, we fungsinya sebagai subjek, otomatis we ini yang salah. Ya kan? Seharusnya di sini as. Nah, jadi teman-teman harus bisa memahami bahwa fungsi dari kata ganti we adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek. Sementara setelah for itu harusnya objek, dan objek dari we ini adalah as. Jadi for us to buy, maka C lah jawabannya. Kita nggak usah lihat lagi yang keterangan waktu, yang di this time itu adalah keterangan waktu saja. Kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Because they had spent too many time considering the new contract, the students lost the opportunity to lease the apartment. Kita lihat yang pertama, because. Because ini conjunction ya, kata hubung. Conjunction. Ya, kata hubung. Artinya karena atau sebab ya. Kemudian kita lihat di sini too many, terlalu banyak. Nah, teman-teman harus perhatikan pada penggunaan many dan much ya. Satu lagi much. Nah, harus perhatikan pada penggunaan many dan much ini, kalau setelah much itu harus sesuatu yang uncountable atau tidak bisa dihitung. Sementara setelah many itu harus sesuatu yang countable noun ya, atau yang bisa dihitung. Nah, contoh yang bisa dihitung apa? Katakanlah misalnya yang bisa dihitung buku, pensil, penghapus, dan sebagainya. Contoh yang tidak bisa dihitung apa? Air, tanah, termasuk di dalamnya waktu atau time. Jadi time ini tidak bisa dihitung ya. Maka di sini seharusnya bukan many, tapi much. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, baik teman-teman. Sekian saja pembahasan soal TOEFL pada hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami apa yang tadi sudah saya sampaikan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, atau mungkin teman-teman melihat ada kekeliruan dalam penjelasan saya tadi, kita bisa lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Ya, teman-teman semuanya bisa komentar di sana. Dan nanti saya usahakan bisa menjawab pertanyaan dan diskusi dari teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, share juga ke teman-teman yang lain. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.